itu Ibu Bapak terkait dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kita dan yang akan difasilitasi oleh dosen dan guru pamong pada PPG dalam jabatan ini. Nanti Ibu Bapak, dosen maupun mahasiswa dan guru pamong itu akan melakukan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa alur. Terjadi dari beberapa langkah yang sudah ditentukan dalam PPG dalam jabatan. Nah, setiap alur yang disampaikan itu ada beban SKS. Sebagai contoh misalnya bidang studi yang akan dipelajari oleh mahasiswa, yang akan diampu oleh dosen dan mahasiswa itu terdiri dari 5 SKS yang lamanya itu selama 30 hari. Bebannya adalah 10 modul. 10 modul itu terbagi menjadi 4 modul pedagogi dan 6 modul bidang studi sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Ada 37 bidang studi yang ada di dalam jabatan. Nah, Ibu Bapak dari teman-teman dari LPTK, di dalam setiap modul ini saya ambil contoh misalnya punyanya guru kelas. Di dalam guru kelas itu nanti ada pedagogi 1 sampai dengan ke modul 6 pendalaman materi pembelajaran SD dan yang berbasis TIK. Nah, sebelumnya itu teman-teman dosen itu sudah mendapatkan istilahnya penyegaran. Nah, di dalam penyegaran itu teman-teman dosen itu melakukan proses pembelajaran menggunakan pembelajaran yang istilahnya miniatur kelas real. Nah, pada saat teman-teman dosen itu masuk ke kelas real, itu akan terlihat seperti ini. Ini beban Ibu Bapak nanti dosen-dosen kita itu akan mengajarkan ke mahasiswa kita selama 1 bulan. 1 bulan ada 10 modul. 1 modul itu nanti akan diselesaikan dalam waktu 3 hari. Nah, dalam 1 modul ini akan diselesaikan dalam 1-3 hari. Nah, pada saat Ibu Bapak dosen kita mengajarkan materi-materi yang ada di dalam PPG dalam jabatan, setiap modul itu punya target jam yang perlu disampaikan atau perlu dipenuhi atau yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Sebagai contoh, ini saya ambil modul 1 pedagogi atau modul apapun ini bidang studi. Setiap 1 modul itu akan diselesaikan selama 3 hari pembelajaran. Dalam 3 hari pembelajaran itu terdapat 8 sesi pembelajaran. Jadi 8 sesi pembelajaran ini akan disebar ke dalam 3 hari pembelajaran dalam setiap modulnya. Nah, dalam setiap modulnya ini akan diselesaikan selama 400 menit. Wajib diselesaikan selama 400 menit. Sehingga pada saat Ibu Bapak menyelesaikan 1 bulan penuh proses pembelajaran, itu diperlukan selama 1 bulan itu adalah 4.000 menit. Ya, 4.000 menit atau setara dengan 68 jam. Kurang lebih 68 jam. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dosen-dosen kita, teman-teman kita di LPTK pada saat melakukan proses pembelajaran? Nah, di dalam modul itu akan terbagi, setiap modul akan terbagi, saya ulangi lagi, terbagi menjadi 3 hari. Dalam 1 harinya itu terdiri dari minimal 1 sesi. Nah, dalam setiap sesi itu ada aktivitas-aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas-aktivitas pembelajaran ini nanti ini yang akan menjadi patokan untuk bagaimana Ibu Bapak dosen kita itu memfasilitasi peserta mahasiswanya. Jadi sebagai contoh misalnya dalam hari ke-1 sesi pertama itu kegiatan belajarnya adalah mempelajari kegiatan belajar 1, melakukan tes formatif 1, kegiatan belajar 2, melakukan tes formatif 2, dan seterusnya, itu punya waktu yang harus diselesaikan. Jadi teman-teman dosen kita itu punya waktu menyelesaikan kegiatan belajar 1 dengan formatif 1 itu punya waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Jadi Ibu Bapak dosen kita itu wajib melihat atau memantau mahasiswa-mahasiswanya yang ada di dalam kegiatan belajar 1 dan di dalam
kegiatan formatif 1. Kenapa harus dipantau? Kita harus bisa melihat bahwa mahasiswa kita sudah sampai mana tingkat pengetahuannya, ya, secara kognitif dan ininya sudah dilihat nih di formatifnya, sudah dites, ya, belajarnya udah sampai mana nih. Oh, kalau nilainya sudah bagus-bagus, oke, berarti mahasiswa kita sudah bagus-bagus. Artinya secara pengetahuan mereka sudah bisa memahami pembelajaran itu. 10 menit itu dilakukan. Kegiatan belajar 2 juga sama, kegiatan belajar 3 sama, kegiatan belajar 4 sama. Nah, semuanya ini adalah berjumlah 40 menit. Jadi ini 10, ini 10. Ini 10, berarti 10 tambah 10, 20, ditambah 10, 30, ya. Tambah 10 lagi, jadi 40. Jadi sesi 1 itu harus menyelesaikan ibu bapak dosen harus menyelesaikan punya waktu 40 menit untuk mendampingi proses belajar mahasiswanya. Maju ke sesi ke hari kedua. Hari kedua itu di breakdown menjadi 3 sesi. Hari kedua dibagi menjadi 3 sesi. Nah, sesi pertama itu sesi kedua itu mohon maaf. Sesi kedua itu ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dosennya ngapain kalau bahan pembelajaran? Bahan pembelajaran itu mahasiswa hanya download saja, ya. Hanya download saja. Jadi dosen tidak berperan di situ. Jadi mahasiswa cuma download saja. Nah, yang sangat berperan adalah di nomor 6. Di sini ada diskusi penerapan. Pada saat kita bicara diskusi penerapan, dosen di situ harus mendampingi proses diskusi dalam sistem, ya. Proses diskusi dalam sistem itu dosen harus mendampingi. Jadi bukan berarti dosen itu masuk ke dalam, diam, kemudian memperhatikan saja, itu bukan apa-apa. Yang dicatat oleh sistem, kemudian dosen mendampingi mereka dengan memberikan masukan, tanggapan, dan komentar. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah pembelajaran, di dalam situ ada misalnya pembahasannya terlalu melambung tinggi. Nah, dosen itu meluruskan kembali. Ayo silakan Ibu Bapak mahasiswa silakan memfokuskan proses pembelajarannya. Materi yang diajarkan atau materi yang sedang didiskusikan adalah ini. Nah, itu Ibu Bapak mendiskusikan itu dan Ibu Bapak masuk di dalamnya. Dan itu diakui selama 60 menit. Jadi Ibu Bapak punya waktu 1 jam di situ untuk berdiskusi, untuk bersimulasi, untuk memberikan masukan, untuk memberikan tanggapan. 1 jam, ya. Dan itu dilakukan kapan waktunya? Selama proses diskusi, selama sistem itu nyala, selama sistem itu dilakukan dan selama sistem itu digunakan oleh peserta, ya. Itu di hari kedua. Kemudian di hari kedua itu ada sesi ketiga. Sesi ketiga itu refleksi. Refleksi itu apa? Jadi apapun yang sudah dipelajari oleh peserta itu akan ditulis di dalam refleksinya. Tugas dosen ngapain? Melihat satu-satu refleksi. Kalau peserta di sini ada 30, dosen punya kewajiban untuk melihat hasil belajar mahasiswanya. Satu-satu dipretelin tuh. Kalau misalnya hasil refleksinya cuma standar saja, harapannya dosen bisa memberi masukan terkait hasil refleksi tersebut, memberi komentar terkait refleksi tersebut. Berapa lama dosen melakukan itu? 30 menit. 30 menit. Kemudian ada chat pembelajaran. Chat pembelajaran di sini adalah chatting seperti pada saat kalau biasanya Ibu Bapak dosen melakukan WhatsApp group misalnya. Di situ ada mahasiswanya semua. Ibu Bapak bisa mendampingi di situ. Apa yang Ibu Bapak lakukan? Memberikan penguatan. Terkait apa? Terkait pembelajaran. Berapa lama? 1 jam di situ. Ini standar minimal. Jadi, kenapa kok standar minimal? Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Ya, lebih boleh, kurang jangan. Jadi kalau kurang, usahakan penuhi selama waktu yang diminta. Karena apa? Karena Ibu Bapak dosen harus memenuhi waktu 400 menit dalam satu bidang, dalam satu modul. Web meeting